Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi rahimahullah, bab al-muhafazati 'ala al-a'mali. Bab anjuran untuk menjaga amalan-amalan. Yakni anjuran untuk merutinkan, dijaga dalam artian terus-menerus, tidak terhenti, rutin di dalam menjalankan satu amalan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tatkala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab sebelum ini, bab al-iqtisad fi ta'ah, bab bersederhana dalam menjalankan ketaatan. Beliau menyebutkan rahimahullah wa annal insan yanbaghi lahu an yakuna mutamasyian ala hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sepantasnya bagi seorang untuk terus berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqabahu bihadzal bab alladhi fihi al-muhafadhah 'ala at-tha'ah. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah mengiringkan dengan bab tadi anjuran untuk menjaga, bab anjuran untuk menjaga ketaatan. Karena dalam beberapa kondisi seorang itu kadang beramal begitu semangat. Ya, kata Syekh rahimahullah, ana terjemahkan yang demikian, kadang manusia itu tatkala dia sedang bersemangat, bersungguh-sungguh, begitu tingginya intensitas ibadahnya. Ya, ketika lagi bersemangat, Masya Allah. Sampai disebutkan beberapa contoh di bab sebelum ini, para salaf yang begitu bersemangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah itu, kadang seorang insan karena saking bersemangatnya, setelah itu terjadi kelesuan. Ya, mulai mengendur semangatnya. Kemudian mulai ringan lagi semangatnya, tidak seperti dulu. Dan ini banyak terjadi pada para syabab, para anak-anak muda.
Ya, kata Syekh Hafizahullah, li'anna syabab yakunu 'indahu indifa'un qawiyyun. Karena anak muda itu kadang punya dorongan yang sangat kuat. Ya. Kalau lagi semangat, Masya Allah, anak muda semangatnya menggebu-gebu. Ya. Aw ta'akhurun syadidun. Tapi kadang kalau sudah loyo, sudah futur, wah futurnya parah. Ya, syadid. Kelewatan futurnya. Nah ini tentunya nggak bagus kalau lagi semangat kelewatan. Kalau lagi futurnya kelewatan. Nah kita diperintahkan untuk apa? Al-iqtisad. Sikap pertengahan. Namanya iman naik dan turun wajar. Semangat itu naik dan turun. Rasulullah SAW menyebutkan inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Dan sesungguhnya masa-masa semangat itu nanti akan ada masa jenuh, masa turun semangat, loyo, futur. Ya. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Barang siapa yang ketika dia lagi futur, ternyata dia berusaha untuk menjalankan sunnah, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, maka berarti dia dapat hidayah. Dia akan terbimbing, gak akan menyimpang. Ya. Walaupun dia lagi loyo, semangat, malas-malasan mulai datang. Rasa malas, rasa bosan, rasa jenuh sudah mulai datang. Kan tapi ketika dia berusaha untuk mengikuti sunnah, insya Allah dia akan terbimbing. Walaupun intensitas ibadahnya nggak kayak dulu lagi. Barakallahu fiikum. Ya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mencari ketika futur dia mencari selain sunnah, maka dia akan binasa. Dia akan binasa. Maka wajib bagi kita, bagaimanapun kondisinya, ayo kita berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hafizahullah atau Syekh rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menunjukkan ini kebanyakan anak muda demikian. Ya, kalau lagi semangat luar biasa, kalau lagi futur, aduh, luar biasa. Yang kayak gini jangan. Ya, kalau lagi semangat, ya Masya Allah harus diarahkan semangatnya, jangan juga sampai ekstrim, semangatnya sampai tidak memperhatikan hak dirinya, hak badannya, hak keluarganya yang kemarin sudah dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala. Ya, demikian juga kalau lagi futur, ya jangan terlalu jauh. Barakallahu fiikum. Fadhal man azanallahu yakum. Ya, dan di sini seorang pemuda, kondisinya kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, innama takunu ghalibu tasarrufat asy-syabab innama takunu mabniyatan 'ala al-'atifati duna ta'aqqul. Mayoritasnya cara bersikapnya para pemuda itu dibangun di atas perasaan. Ya. Kadang para pemuda tidak memikirkan dengan akal yang sehat. Ya, tidak memperhatikan akibat dan kesudahannya bagaimana. Tapi apa? Lebih cenderung dengan semangat yang menggebu-gebu. Fatajidul wahida minhum yandafi'u wa yashtad fil ibadah. Engkau mendapati ada seorang di antara mereka sangat semangat ketika beribadah. Masya Allah, luar biasa. Ya, ketika lagi semangat, Masya Allah. Thumma ya'juz aw yadhakasal fata'akhir. Tapi setelah itu dia mengalami kefuturan, lemah semangat, sudah mulai malas-malasan, mulai mundur pelan-pelan. Ya. Oleh karena itu kata beliau rahimahullahu taala,
seperti yang dijelaskan oleh muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an yakuna muqtasidan fit ta'ah ghairu munjarifin wa an yakuna muhafazan 'alaiha. Hendaknya seorang insan ketika lagi beramal, ya, itu sikapnya pertengahan, menjalankan ketaatan, jangan ekstrim berlebih-lebihan, ya, dan juga yang penting adalah untuk dijaga. Itu yang jauh lebih penting. Ya. Li'anna al-muhafazah 'ala ta'at dalil 'ala ar-raghbah fiha. Karena menjaga ketaatan itu merupakan bukti kalau dia itu cinta dengan ketaatan. Ya, bukan cuma semangat karena lagi rame-rame banyak orang. Bukan. Tapi karena emang dalam hatinya punya kecintaan dengan amal ketaatan. Ya, sehingga dia berusaha merutinkan, melazimkan walaupun dalam porsi yang tidak banyak. Ya, ahabbul amali ilallah adwamuh wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan dengan rutin walaupun sedikit. Ya, kemudian kita baca Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalil-dalilnya, di antaranya dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam ya'ninil ladzina amanu." Apakah belum datang saatnya bagi orang-orang yang beriman? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Untuk mengkhusyukkan hati-hati mereka untuk berzikir mengingat Allah. Wa ma nazzala minal haq. Dan juga untuk mengingat-ingat apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Ya. Di sini Allah Azza wa Jalla membawakan dengan bentuk pertanyaan. Alam ya'nini. Ya. Apakah belum? Alam ya'ni. Ya, lilladzina amanu. Apakah belum datang masanya untuk orang-orang yang beriman merenungkan dirinya, mengkhusyukkan hatinya? Bentuknya pertanyaan tapi isinya perintah. Di sini kita diperintahkan untuk merenung, ya, merenungkan diri-diri kita agar hati kita dikhusyukkan, ya, terhadap Al-Quranul Karim, ya, yang Allah turunkan berupa al-haq. Dengan cara kita menundukkan diri-diri kita, menjalankan ketaatan, ya. Setelah itu apa? Tunduk terhadap segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Tayyib. Anjuran untuk berlaku khusyuk, merenungkan apa-apa yang Allah turunkan. Kemudian Allah mengingatkan, wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi Alkitab, ahlul kitab. Ya, siapa? Yahudi dan Nasrani. Yang mana ketika mereka mendapatkan atau diberikan Alkitab, semestinya mereka ini merenungi apa daripada isi Alkitab tersebut. Ya. Tapi ternyata mereka jauh dari menghayati dan merenungi, apalagi mengamalkan isi dari Alkitab tersebut. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan mereka mempermainkan kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Akhirnya apa? Ya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuh. Karena mereka tidak istiqomah, tidak merenungkan dan mengamalkan isi Alkitab tersebut, akhirnya mereka hatinya menjadi keras. Hatinya Allah hukum dengan hukuman kerasnya hati. Ya dzambillah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ya, yang mana hukuman kalau sudah menimpa hati seorang insan, maka ini hukuman yang sangat-sangat memprihatinkan dan membahayakan.
Beda kalau hukuman menimpa badan. Ya, Allah menghukum seorang badannya sakit, badannya luka, badannya kecelakaan. Maka itu hukuman yang kadang menjadi satu kebaikan sebagai penghapus dosa, sebagai sarana memperoleh pahala sabar yang tiada batas. Tapi kalau hukumannya, na'udzubillah, dari Allah Azza wa Jalla itu berupa kerasnya hati, maka ini hukuman yang sangat-sangat memprihatinkan dan sangat menakutkan. Harus takut seorang insan. Ya, sehingga dalam ayat yang mulai ini kita disuruh merenung. Kaum muslimin semua disuruh untuk merenungkan diri-diri mereka, kita semua. Ya. Mengkhusyukkan hati-hati kita untuk kita istiqomah dalam mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Untuk kita betul-betul berpegang dengan ajaran Allah Azza wa Jalla. Berpegang dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan ketika lagi semangat, masya Allah luar biasa. Ketika sudah enggak, semangatnya sudah mulai kendor-kendor, dilepas sampai hilang semangatnya sama sekali. Jangan. Ya, lah kalau sudah seperti itu, takutnya mau dihukum dengan kerasnya hati. Takut, khawatir kita akan dihukum dengan hati yang menjadi keras. Sholat sudah enggak lagi lezat. Enggak lagi merasakan kelezatan batin dalam sholat. Membaca Al-Quran sudah enggak lagi merasakan kedamaian, ketentraman. Tidak lagi merasakan manisnya iman ketika membaca Al-Quran. Ya, sehingga terkadang sholat bagi sebahagian kita ketika lagi lemah iman, sholat itu kayaknya berat sekali di jalannya. Kenapa? Karena kita enggak merasakan kebahagiaan di dalam sholat. Nah ini kita khawatir ketika kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya salat itu sebagai satu kebutuhan. Sebagai satu hajat. Sehingga ketika beliau menjalankan salat, beliau merasakan qurratu ain. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penyejuk batin bagi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat. Kalau udah sholat, masya Allah sejuknya, manisnya iman terasa luar biasa oleh beliau alaihissalatu wassalam. Demikian juga bagi seorang yang beriman, insya Allah. Ya, tapi sebaliknya ketika sholat sudah enggak lagi terasa lezat, tidak lagi terasa nikmat. Kita khawatir kita ini sedang diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir hati kita udah mulai mengeras. Ya, khawatir hati kita sudah mulai keras. Kenapa? Karena kita sudah banyak dosa-dosa dan kesalahan. Sehingga wajib bagi kita untuk memperhatikan kondisi hati kita. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Fal qulub tahtaj fi kulli waqtin ila an tadzakkar bima anzala lahullah." Atau bima anzalahullah. Maka hati-hati kita ini sangat membutuhkan setiap saat, setiap waktu untuk merenungkan. Ya. Merenungkan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran. Jadi penting sekali. Ya. Watanatiqa bil hikmah. Hendaknya hati-hati kita ini senantiasa berusaha untuk bertutur kata dengan hikmah. Berucap dengan hikmah. Wala yanbaghil ghaflatu, enggak sepantasnya untuk lalai anzalik dari hal itu. Kalau udah lalai dari Al-Qur'an, lalai dari belajar agama, fa inna dzalika sababun liqiswatil qalbi wa jumudi al-ain. Maka ini akan bisa menjadi sebab kerasnya hati dan juga mata itu menjadi jumud. Matanya menjadi beku, enggak bisa nangis. Ya. Matanya menjadi beku, nggak ada air mata keluar, nggak ada rasa takut kepada Allah. Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, nggak tersentuh, dibacakan atau membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, hatinya tidak tersentuh, sudah keras. Nasallahu afiyah.
Ya, maka ini adalah perkara yang sangat-sangat ya mengkhawatirkan. Harus kita semuanya memperhatikan kondisi hati-hati kita. Masyaallah, barakallahu fikum. Ya, dan salah satu asbab agar kita bisa ya diperbaiki hati-hati kita tadi dengan mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Ya, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu 'ain. Maka berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an buat mereka-mereka yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral barakallahu fikum. Ya, demikian juga yang jadi sisi pendalilan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, untuk kita melanggengkan, merutinkan amal ibadah kita, rutin. Ya, walaupun sedikit, yang penting jalankan. Insyaallah itu juga akan bisa meluluhkan hati kita. Ya, akan bisa menjadikan hati-hati kita menjadi semakin baik. Ya, barakallahu fikum. Kemudian beliau membawakan ayat yang kedua dalam surat Al-Hadid, ayat yang ke-27, masih dalam surat Al-Hadid. Wa qala ta'ala wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil. Kemudian kami iringkan ya dengan Nabi Isa ibn Maryam. Ya. Wa atainahu al-Injil, dan kami berikan kepada Nabi Isa kitab Injil. Ya. Dalam keadaan apa? Rasul yang sangat mulia Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam diberikan kitab Injil. Kemudian di antara barakallahu fikum keistimewaan ajaran beliau dan juga pengikut-pengikutnya. Ya. Wa atainahul Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Dan kami jadikan di dalam ya hati-hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu sifat apa? Ra'fah wa rahmah. Sifat kelembutan, sifat kasih sayang. Ya. Ini di antara apa? Ciri khas yang menonjol pada diri atau ajaran Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Sampai disebutkan ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat rahmah, kasih sayang dan ra'fah, kelembutan pada ajaran yang diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ya, para pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia itu punya kelembutan batin. Ya, punya batin yang penuh rahmah dan kasih sayang. Ya. Dalam keadaan apa? Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan wali hadza kana an-nasara alyana min ghairihim quluban. Oleh karena itu, ya, kaum Nasara, para pengikut setianya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu adalah mereka kaum yang paling lembut hatinya. Ya. Hina kanu ala syariati Isa alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka berada di atas syariat Nabi Isa. Ya, jadi ketika mereka masih berpegang dengan ajaran tauhid yang Nabi Isa ajarkan, hati-hati mereka lembut, hati-hati mereka penuh kasih sayang, penuh rahmat. Baik ya. Dalam keadaan apa? Ternyata sepeninggal Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka membuat bid'ah rohbaniyah. Dikatakan warohbaniyatan ibtada'uha, dan kependetaan yang mereka ada-adakan. Ya. Dalam keadaan apa? Fahum ibtada'u min 'indi anfusihim ibadah. Mereka mengada-adakan ibadah dari diri mereka sendiri. Ya. Yang Allah tidak ajarkan. Ya, rohbaniyah. Yang mana Nabi Isa sendiri tidak mengajarkan. Ya, Nabi Isa tidak mengajarkan apa? Ajaran kependetaan, hidup membujang, enggak menikah. Subhanallah. Ya. Padahal apa? Nabi Isa alaihi salatu wasalam seorang yang sangat-sangat mengajarkan ajaran yang penuh kebaikan.
tidak pernah mengajarkan kebid'ahan, apalagi sampai kebid'ahannya sampai pada hal akidah menyembah Nabi Isa, nggak pernah beliau ajarkan. Tapi kemudian ya barakallahu fikum, kaum Nasrani kemudian ajaran mereka bergeser dari segi akidah sehingga mereka sudah tidak lagi berada di atas ajaran Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Dan ini mereka melakukan kebid'ahan rohbaniyah. Itu pun ternyata mereka dalam keadaan tidak komitmen. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Dan mereka tidak menjaga ajaran tersebut ya dengan sebenar-benarnya penjagaan. Mereka tidak komitmen dengan apa? Ajaran rohbaniyah tersebut. Ya, ternyata mereka dalam keadaan apa? Tidak istiqomah dalam berpegang dengan ajaran rohbaniyah kebid'ahan yang mereka adakan tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ini yang menjadi titik berat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, bahwasanya seorang hendaknya komitmen dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan kaum Nasrani. Mereka enggak komitmen dengan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ya, walaupun sebenarnya mereka punya dasar yang baik. Sifat rahmah, sifat ra'fah, lembut, kasih sayang dalam hati-hati mereka. Tapi itu enggak cukup. Kalau ternyata mereka tidak istiqomah di atas ajaran yang benar, akidahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka memiliki akidah inkarnasi, ya, merasuknya Allah ke jasad Nabi Isa. Ini yang sampai kemudian Allah kafirkan mereka sekarang ini. Ya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ya, ketika orang Nasrani meyakini akidah seperti itu, yang mana ini tidak pernah diajarkan Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ya, khadari mana azinullah. Ya, adapun ya Nabi Isa alaihi salatu wasallam adalah seorang rasul. Ya, bukan Allah atau bukan Roh Kudus yang merasuk ke dalam diri Nabi Isa alaihi salatu wasallam, bukan. Atau Tuhan yang inkarnasi menjelma menjadi seorang manusia untuk mengajarkan wahyunya, tidak. Ya, Nabi Isa adalah manusia biasa. Ya. Innama matsala Isa indallah kamatsali Adam khalaqahu min turab. Permisalan hanyalah permisalan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Ya. Allah menciptakan Nabi Isa dari tanah. Ya, tsumma qala lahu kun fayakun. Lalu Allah berfirman, jadi maka jadilah. Nah, cuma di sini ya Allah Azza wa Jalla menyebutkan pengikutnya Nabi Isa berbuat bid'ah, menyimpang, setelah itu mereka enggak komitmen. Dan ini yang disalahkan. Ya, mereka enggak komitmen dengan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Baik, kemudian kita baca ayat berikutnya yang dibawakan oleh muallif rahimahullah dalam surat Al-Hijr ayat 99 atau An-Nahl ayat 92. Wala takunu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menjadi kallati naqadat azlaha, seorang menjadi seperti seorang wanita yang melepaskan kembali pintalan-pintalannya. Mimba dikuatin angkasa, setelah pintalannya kuat, ya, itu dicerai-beraikan kembali. Ya. Ini barakallahu fikum, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, imra'atun tagzalu faghazalat ya ghazlan jayidan qawiyan matinan. Dulu ada seorang wanita yang dia membuat benang-benang yang kuat, dianyam sampai ya menjadi ikatan-ikatan tali, ya, setelah itu menjadi seperti kain yang kuat. Tapi kemudian apa? Dia lepas kembali satu-satu. Ya, dia lepas kembali. Setelah kuatnya dia lepas kembali. Ya, hatta la yabqa minhu syai', sampai enggak ada lagi tersisa. Ya, udah jadi kain, jadi benang, jadi tali yang kuat, tiba-tiba dilepas kembali pintalan-pintalannya tadi. Ya, ini permisalan kadzalika ba'dun nas. Permisalan demikian pula sebagian manusia yashtad fi al-ibadah. Mereka semangat beribadah.
Ya, wa yazidu, bertambah semangat. Ya, tapi setelah itu apa? Summa ba'da dzalika kadzalika rahimahullah. Ya. Tapi setelah itu apa? Yang kuduha, dia melepaskan kembali ibadahnya. Dia tinggalkan lagi. Dulu rajin sholat malam, Masya Allah, dia tinggalkan lagi. Sudah nggak pernah sholat malam. Dulu rajin puasa sunnah, dia tinggalkan, sudah nggak pernah puasa sunnah. Dulu rajin beribadah ini dan itu, rajin mengaji, rajin baca Al-Quran, rajin belajar, dan seterusnya. Dia tinggalkan semuanya. Ya, fayada'uha, dia tinggalkan. Maka ini ibaratnya seperti tadi. Ya, sudah susah-susah menggulung ya benang-benang sampai menjadi kain yang rapi, yang bagus, yang bisa bermanfaat untuk dirinya. Tapi ternyata dia lepaskan kembali, dia hamburkan kembali apa-apa yang sudah dia tata rapi. Ini permisalan orang-orang yang dulunya rajin mentaati Allah. Tapi ternyata nggak rutin. Ternyata tidak istiqomah. Tidak kontinu dalam menjalankan ketaatan. Maka ibaratnya seperti wanita yang melepaskan kembali pintalan-pintalan benangnya. Menjadi berhamburan, tiada berguna. Subhanallah, ma'asyalikhar rahimani wa rahmakumullah. Ya, ini pelajaran berharga buat kita. Anjuran agar kita menjaga amal ketaatan yang sudah kita jalankan. Ya, walaupun intensitasnya mungkin tidak banyak. Ya, walaupun mungkin tidak besar. Yang penting rutin. Ya, biiznillah itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada orang yang meninggalkan sama sekali. Kalau bisa ya dirutinkan, kalau bisa ditambah. Yang penting masih bisa rutin buat kita jalankan. Kenapa? Karena ini adalah sifat dari orang-orang yang cinta dengan kebaikan. Dia akan rutin terhadap amalan kebaikan yang dia amalkan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.